يا أرحم الراحمين ارحمنا. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin ahabbu ila Allah ayyuta'abbada lahu fiha min asri dhil hijjah ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami latil qadri rawahu at-Tirmidzi. Dari baginda Rasulullah, beliau bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah dari seorang hamba selain dari 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Satu hari dia berpuasa pada 10 hari yang pertama itu setara dengan dia berpuasa setahun lamanya. Satu malam dia mendirikan sholat pada 10 malam yang pertama itu, maka bobotnya sama seperti dia beribadah, dia melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis ini menggambarkan satu motivasi dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mempergunakan waktu yang istimewa, yaitu 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah adalah bulan yang istimewa karena di dalamnya ada 2 ibadah yang sangat besar yang membutuhkan kekuatan ekonomi, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Sehingga bulan ini menjadi bulan yang istimewa. Bahkan Dzulhijjah termasuk di antara bulan Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang harus dimuliakan oleh setiap kaum muslimin. Tidak boleh di bulan ini ada pertempuran, tidak boleh ada pertikaian. Bahkan bulan ini bulan tempat seorang muslim menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah ini waktu-waktu yang istimewa. Hari-hari yang sangat bagus untuk melaksanakan ibadah. Bahkan kata baginda Rasulullah, tidak ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah melainkan satu amalan yang dilaksanakan seorang hamba pada 10 hari yang pertama atau 10 malam yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Sampai di sini baginda Nabi mengatakan bahwa ya'dilu siyamu kulli yaumin, apabila seorang berpuasa 1 hari saja pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini, minha bisyami sanatin, dia seperti berpuasa 1 tahun lamanya. Dia seperti berpuasa sepanjang tahun lamanya. Artinya bahwa ini betapa besarnya nilai kehormatan dan kemuliaan dari 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Apabila kita berpuasa 1 hari saja, maka bobotnya sama dengan kita berpuasa setahun lamanya. Wa qiyamu kulli lailatin, dan apabila di antara 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah itu kita hidupkan 1 malam saja dengan kita berqiyamul lail, melaksanakan sholat, maka sholatnya kita, kata Nabi, seperti biqiyami Lailatul Qadri, seperti puasa, seperti sholatnya orang pada malam Lailatul Qadar. Kita lihat dalam surat Al-Fajr ya, ayat 1 sampai ayat 3. Di sana kita menemukan beberapa keterangan tentang 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri wal layalin asri wasyaf'i wal watri. Wal fajri, demi fajar. Nah, para mufassirin kemudian menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan demi fajar adalah fajar pada awal-awal bulan Dzulhijjah. Demi fajar. Dan Allah sering sekali mempergunakan ciptaannya sebagai media untuk bersumpah ya.
Allah sering sekali bersumpah demi matahari, ya, wasyamsi wal qamari wal laili wan nahari wattini waz zaitun, ya. Sering sekali Allah bersumpah atas nama penciptaannya, yang diciptakannya itu, makhluk yang diciptakannya itu. Nah, di surat Al-Fajr Allah menyampaikan wal fajri, demi kemunculan fajar, yang oleh para mufassirin kemudian menafsirkan bahwa fajar di sini adalah permulaan datangnya bulan Dzulhijjah. Walayalin ashri, dan 10 malam. Layalin itu jamak dari laili, ya, atau malam-malam, malam yang banyak. Asri yang berjumlah 10, demi malam yang 10. Nah, kemudian ada di antara beberapa para mufassirin yang berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwa 10 hari yang pertama yang dimaksud adalah malam terakhir, di 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan, ya. Malam-malam akhir, 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Ada juga mufassirin yang menafsirkan bahwa walayalin asri ini adalah 10 malam yang pertama pada bulan Muharram, sampai tibanya Asyura, ya, di mana kita dianjurkan berpuasa di hari yang ke-10-nya. Ada juga yang menafsirkan bahwa walayalin asri adalah 10 malam yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Namun yang jumhur adalah, yang kebanyakan dari pendapat para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menerangkan tentang 10 malam yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Walayalin asri ini nyambung kepada ayat yang pertama, wal fajri, demi fajarnya bulan Dzulhijjah. Yang kedua, demi malam-malam yang ke-10, yang 10 pada malam bulan Dzulhijjah ini. Jadi sampai kemudian Allah bersumpah kepada 10 malam yang pertama itu. Sehingga 10 malam yang pertama ini lebih istimewa daripada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya terjadi 1 malam saja, yang kalau kita beribadah di malam itu sama dengan 1000 bulan. Adapun 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah ini berjumlah 10. Seandainya 10-10-nya ini kita manfaatkan untuk beribadah, maka kita bisa melebihi keafdolan dari ibadah pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis tadi bahwa siapa orang yang mendirikan sholat pada 1 malam saja di antara 10 malam yang pertama di Dzulhijjah, maka dia seperti beribadah 1 malam pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya 1 malam di antara 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Tetapi 10 malam yang pertama pada bulan Dzulqa'dah, apabila tiap malamnya kita laksanakan untuk beribadah, maka tiap malam kita bisa mendapatkan ibadah yang nilainya sama dengan Lailatul Qadar. Berarti 10 kali Lailatul Qadar kalau kita bisa beribadah di setiap malamnya, di malam awal bulan Dzulhijjah itu. Wasyafa'i wal watri, dan demi yang genap dan demi pula yang ganjil. Ini juga ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud wasyafa'i adalah yang genap itu adalah malam yang ke-10-nya. Wal watri, dan demi yang witir dan demi yang ganjil, yaitu pada malam ke-9-nya. Atau kita sebut dengan hari Arafah. Yang hari Arafah ini sangat bagus untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah saum. Kalau kita berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka pahalanya kita diampuni 1 tahun dosa kita yang telah lalu, dan 1 tahun yang akan datang seandainya ada, semuanya mendapatkan jaminan ampun dari Allah. Itu jika kita berpuasa di hari Arafah 9 Dzulhijjahnya ini. Adapun 10-nya kita berlebaran, ya. Kita melaksanakan Idul Adha. Kita dianjurkan untuk berkurban, ya. Tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13-nya. 4 hari kita dianjurkan oleh agama kita, disunnahkan oleh baginda Rasul melaksanakan kurban. Sampai tasyrik yang ketiga, tanggal 13 Dzulhijjah. Sehingga
Idul Adha sebetulnya tuh lebaran yang besar ya. Hari raya besar dibanding Idul Fitri. Kenapa? Idul Fitri kita hanya merayakan 1 hari, tanggal 1 Syawal saja. Tapi di Idul Adha 4 hari, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Lebih lama kita merayakan Idul Adha 4 hari dibanding kita melaksanakan Idul Fitri yang cuma 1 hari. Dan ada ibadah yang luar biasa di Idul Adha ini, yakni ibadah haji yang mereka para ibadah haji sedang berada di padang Arafah melaksanakan wukuf, dan kita yang berada di tanah air melaksanakan ibadah yang pun besar pahalanya, yakni kurban. Sehingga Idul Adha orang Jawa mengatakan raya agung ya. Raya itu ya besar, agung ya besar itu. Hari yang besar. Tapi Idul Fitri enggak disebut dengan raya agung. Raya agung ini adalah Idul Adha. Memang benar adanya karena 4 hari kita melaksanakan lebaran. 4 hari kita boleh bertakbir ya. Kita boleh takbiran, hanya saja takbirannya tidak boleh menggunakan pengeras suara. Hanya 1 malam saja ya. Di Idul Adha kita boleh bertakbiran menggunakan pengeras suara ya, menggema untuk syiar. Tapi di hari tasriknya 11, 12, 13 kita masih boleh bertakbiran, tapi hanya ketika kita sedang wirid saja ya. Selesai sholat berjamaah, kita wirid, kita zikir ya. Kemudian ada di situ kita selapkan ya, yang namanya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan selama 4 hari kita bertakbiran menggunakan speaker ya, tidak. Bertakbirnya kita hanya di sela-sela kita berzikir setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kata baginda Rasulullah, tidak ada amalan yang Allah cintai selain daripada amal soleh yang kita laksanakan pada 10 malam yang pertama pada malam Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah ini. Kita giatkan ibadah, syukur-syukur kita berpuasa ya. Tetapi tidak dianjurkan ya, tidak diwajibkan kita sampai 9 hari kita berpuasa, semampunya, karena ini sifatnya adalah sunnah. Kita boleh berpuasa 9 hari penuh, tanggal 1 sampai tanggal 9-nya ya. Tanggal 10 kita haram berpuasa ya. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah kita berpuasa. Andaikan tidak, minimalnya di 9 hari ini ada hari-hari yang kita berpuasa. Kalau 1 hari kita berpuasa saja di antara 9 hari ini, maka puasanya kita sama dengan orang yang berpuasa 1 tahun lamanya. Ini kan luar biasa. Ya. Sama seperti puasa 6 hari pada bulan Syawal. Siapa yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, ya, setelah dia selesai melaksanakan saum Ramadan, dia berlebaran, kemudian dia menyambung dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka sama dia dengan berpuasa sepanjang tahun. Pun demikian puasa kita 1 hari saja pada 10 hari yang pertama di Dzulhijjah ini, bobotnya sama dengan pahala orang yang berpuasa 1 tahun lamanya. Selain dari berpuasa, kita juga dianjurkan di malam-malam pertama Dzulhijjah ini, 9 hari ke depan, kita menghidupkan malam-malam kita semampu kita. Boleh dengan bertahajud, ya, dengan melaksanakan sholat hajat, kita memperbanyak wirid, zikir, istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, ya, memperbanyak sedekah. Semua amal-amal soleh lah ya. Semua amal-amal soleh mestinya kita sibukkan nih, kita khususkan nih di 10 hari yang pertama ini. Karena nilainya akan berbeda dibanding dengan ibadah kita di luar 10 hari yang pertama ini. Ya, nilai ibadahnya akan berbeda, pahalanya juga akan berbeda, dan Allah lebih suka. Allah sangat mencintai hambanya yang berbuat amal soleh di 10 hari yang pertama, di 10 malam yang pertama pada malam Dzulhijjah. Layaknya kita ketika menghidupkan ya, 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Itu kan masa-masa di mana itqum minan nar ya. Kita dibebaskan dari api neraka. Nah, 10 hari yang pertama di Dzulhijjah ini Allah sangat suka dengan ibadah kita. Terutama ibadah-ibadah wajib ya, sholat 5 waktu. Hayo kita giatkan, kita ramaikan masjid kita ini ya dengan sholat berjamaah. Mungkin yang terbiasa sholat di rumah, ketika menemukan 10 hari yang pertama pada Dzulhijjah, yuk kita berangkat ke masjid. Maghribnya, isyaknya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, yuk kita berangkat ke masjid.
agar nilai pahala sholat kita kemudian membumbung tinggi, banyak dan besar nilai pahalanya. Tapi ya tentu jangan salah arti ya. Artinya apa? Kalau kita mau menghidupkan 10 hari yang pertama pada Dzulhijjah ini bagus. Yang semula jarang baca Al-Quran digiatkan pada 10 hari yang pertama. Tapi bukan berarti setelah itu kembali kita malas. Selama 10 hari yang pertama kita aktif di masjid, berangkat ke masjid berjamaah. Begitu selesai Idul Adha, kembali kita sholatnya di rumah masing-masing. Kembali kita meninggalkan tahajudnya, meninggalkan hajatnya, meninggalkan tasbihnya. Ya, ini salah. Memang kita harus menggiatkan di 10 malam yang pertama. Tapi bukan berarti kemudian setelah itu selesai. Tetap kita meneruskan amal-amal soleh kita di hari-hari yang lain. Ya, bukan hanya di 10 hari yang pertama ini. Bahkan kata baginda Rasulullah, 10 hari yang pertama di Dzulhijjah ini kita laksanakan ibadah itu jauh lebih baik dari jihad sekalipun. Ya. Sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, apakah bisa melebihi pahala jihad? Iya. Ibadah di 10 hari yang pertama di Dzulhijjah pahalanya melebihi pahala jihad. Subhanallah. Kecuali kata Rasulullah, kecuali seorang laki-laki yang dia berjihad, berperang membela agama, kemudian dia gugur di medan perang, tidak kembali ke rumah, dia gugur sebagai syuhada. Nah itu jelas pahalanya tidak ada yang menandingi ya. Orang yang meninggal dunia, yang wafat, yang gugur di medan perang, niat karena Allah membela agama, menghancurkan orang-orang kafir, kemudian dia gugur, jelas ini nilai pahala yang tidak ada tandingannya. Tapi kalau sekedar dia berperang, kemudian dia selamat pulang, nah itu nilai jihadnya tuh bisa dikalahkan dengan pahala orang yang melaksanakan ibadah di 10 hari yang pertama. Tapi kemudian ketika dia jihad dan meninggal dunia sebagai syuhada, ya ini tidak bisa ditandingi oleh ibadah di 10 hari yang pertama. Ada pengecualian ya. Nabi memberikan pengecualian, kecuali mereka yang tidak pulang kembali setelah berjihad, dia wafat, dia gugur, pahalanya tetap lebih besar dari pahala orang yang beribadah di 10 hari yang pertama di Dzulhijjah. Untuk itu ya, kita kan enggak tiap hari, tidak tiap bulan kita menemukan kesempatan yang sangat istimewa ini. Hanya berjumpa sebulan dalam setahun ya, di bulan Dzulhijjah saja. Di bulan yang lain kita enggak menemukan. Nah, paling-paling kita menemukan nanti di akhir bulan Ramadan ya. Tetapi jelas nilai pahalanya lebih jauh berbeda, lebih mulia, lebih istimewa kita beribadah di 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Lalu amalan apa? Tidak ada ketentuan yang khusus ya. Semua amal kebaikan saja. Semua amal kebaikan, amal ibadah kita giatkan, tidak ada pengkhususan. Tidak ada ibadah khusus yang kita kerjakan di 10 hari yang pertama ini. Bebas. Yang jelas amal ibadah. Yang wajib, yang